Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gemim Jemaat Abraham Sario Sentra dengan Enci Astrid dan Engku Michael. Hari ini adik-adik sudah siapkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di sore hari ini? Sudah siap semua adik-adik yang ada di rumah? Siap, Enci. Kalau sudah siap, Enci undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya adik-adik, sebelum kita untuk ibadah kita di sore hari ini, kita akan awali dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bernafas. Kami boleh mengikuti ibadah anak sekolah minggu di sore hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kehidupan kami semua. Terima kasih juga buat orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ataupun mungkin yang ada di dalam gedung gereja ini. Kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biar kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah kami Tuhan di sore hari ini. Engkau memperlengkapi kami semua. Engkau memberkati kami yang akan memimpin ibadah di sore hari ini. Biar kiranya ibadah kami di sore hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini dan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan karuniakan buat kehidupan kami semua. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap berdiri adik-adik. Kita masih memuji Tuhan dengan pujian Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik yang ada di rumah, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih, Ci. Kalau masih semangat, masih tetap berdiri. Mana itu senyum sukacita? Coba kasih tunjuk itu senyum sukacita. Mana tuh muka gembira-gembira? Kita angkat pujian, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Masih tetap berdiri adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan. Masih semangat, Ci. Masih ada sukacita. Ada, Ci. Oh, oleh Engku Michael yang ada di sini masih ada sukacita. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Silakan duduk adik-adik semua. Silakan Sekarang duduk, kita adik-adik. akan menghafal ayat hafalan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitab? Siap, Enci. Kalau yang belum, coba adik-adik ambil tuh Alkitab yang ada mungkin simpan di lemari atau yang ada di dalam tas. Ambil dulu itu Alkitab. Ada, Kita Ci. mau ayat hafalan sama-sama. Kita buka dalam kitab Keluaran 18 ayat 7a. Ayo adik-adik, Keluaran 18 ayat 7a. Keluaran 18 ayat 7a. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Keluaran 18 ayat 7a. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Keluaran 18 ayat 7a. Sekali lagi ya. Keluaran 18 ayat 7a. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Keluaran 18 ayat 7a. Coba tutup dulu itu Alkitab semua. Tutup semua Alkitab adik-adik yang ada di rumah. Kita hafal sama-sama. Keluaran 18 ayat 7a. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Keluaran 18 ayat 7a. Sekali lagi adik-adik. Keluaran 18 ayat 7a. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Keluaran 18 ayat 7a.
Adik-adik yang ada di rumah sekarang, kita akan tiba dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Siapa yang suka dengar cerita? Saya Encik. Aduh, kalau Encik mau lihat, semua yang ada di rumah so siap untuk dengar cerita. Kalau yang so siap dengar cerita, duduk yang manis, jangan berjalan ke sana kemari. Siap itu Alkitab. Kong dengar Engkau Michael mau baca cerita. Sebentar Encik mau tanya, ada dengar atau nyanda itu Engkau Michael ada baca cerita? Siap Encik. So siap yang Alkitab tuh semua? Siap. Kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, selamat sore adik-adik. Sebelum torang baca firman Tuhan di sore hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk membimbing. Sebentar torang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya sebentar saat torang membaca dan merenungkan firman Tuhan, torang itu betul-betul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi sepanjang jalannya ibadah torang di sore hari ini, torang tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik di rumah, ada juga orang tua, ada juga kakak, kalau juga ikut beribadah, mari torang sama-sama membantu adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah di sore hari ini. Sebelum kita baca Alkitab dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di sore hari ini. Engkau masih memberkati kehidupan kami. Ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada, untuk adik-adik sekolah minggu yang sementara mengikuti ibadah di rumah, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau beri buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati masing-masing kami. Biarlah apa yang sebentar akan kami baca dan dengar, betul-betul fokus kami baca dan dengar. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tetap melingkupi akan kehidupan kami. Jalannya ibadah kami Tuhan saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ini kan banyak ya. Jadi ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, adik-adik saat ini Engkau Michael mengambil dalam Keluaran. Nah, Keluaran itu berarti ada di kitab Perjanjian Baru atau Lama? Perjanjian Lama. Nah, dalam kitab Keluaran 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, adik-adik kalau sudah apa, torang akan membaca secara bersama-sama ya, meskipun engkau ada di dalam gereja, adik-adik ada di dalam rumah, tapi orang bisa ikuti pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, mudah-mudahan adik-adik di rumah so bisa dapat ya ini pembacaan. Dan juga kalau adik-adik ingin membaca atau mendengar firman Tuhan, ataupun ada adik-adik yang belum tahu membaca, mungkin bisa ya minta orang tua atau kakak untuk bisa membukakan dalam kitab Keluaran. Keluaran 18 ayat 1 sampai 7. Nah, torang akan mulai pembacaan torang di sore hari ini. Nah, DP judul Yitro mengunjungi Musa. Kita mulai. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sekarang ayat 2 ya adik-adik. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing.
Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Ya, sampai di sana pembacaan Alkitab kita sore hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita sore hari ini adalah keluarga Musa. Nah, keluarga Musa di sini yang akan kita bahas adalah ayah mertuanya Musa, istrinya Musa, dan juga kedua anak dari Musa. Adik-adik sebentar kita akan evaluasi ya untuk perenungan kita di sore hari ini. Nanti akan ada pertanyaan itu 3 nomor. Nah, kalau adik-adik membaca dan merenungkan ini secara baik-baik, pasti kelas berapapun dia pasti akan bisa menjawab pertanyaan sebentar. Nah, keluarga Musa ini yang sudah Engkau Michael bilang tadi, ada Musa, kedua anak Musa, istri Musa, dan juga ayah mertua dari Musa. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya perenungan kita lebih ke bagaimana kita mau menghormati akan panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan ini seperti apa? Nah, panggilan Tuhan ini nanti akan kita dengar sebentar ketika akan ada diberikan tugas kepada Musa. Tuhan akan memberikan tugas kepada Musa. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, nah, ketika kita berbicara tentang saling menghormati, ada istilah yang Kak Michael baca, yaitu pelangi. Siapa di sini yang pernah melihat pelangi di rumah? Angkat tangan yang pernah melihat pelangi di rumah. Oke, pasti adik-adik pernah melihat pelangi ya di rumah. Nah, pelangi itu berarti ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna hijau. Nah, kalau dia merah semua bukan pelangi namanya. Kalau dia kuning semua bukan pelangi namanya. Dan kalau dia hijau semua itu bukan pelangi namanya. Nah, di belakang Kak Michael itu kayaknya ada pelangi ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat pelangi-pelangi di langit yang biru ya. Nah, pelangi ini orang bisa lihat warnanya berbeda ya. Kenapa pelangi ini warnanya berbeda? Karena kalau tidak berbeda berarti bukan pelangi namanya. Nah, dari sinilah orang bisa lihat adik-adik. Nah, kalau orang ada perbedaan satu sama lain, bukan berarti Tuhan juga membeda-bedakan saya, dia, dan juga mereka. Bukan. Nah, pelangi-pelangi di sini itu menandakan bahwa karya ciptaan Tuhan itu berarti sangat luar biasa ya di tengah-tengah kehidupan kita. Orang kalau seandainya melihat pelangi, berarti orang berpikir, ih bagus ya cuacanya, habis hujan ada pelangi. Nah, begitu juga dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarganya Musa. Nah, adik-adik, sebelum orang lanjut untuk perenungan di sore hari ini, di sini Engkau Michael mau memberikan pertanyaan ada 3. Nah, sebentar, kalau adik-adik sudah tahu jawabannya mungkin bisa ditulis di kertas ya, agar supaya bisa menjadi evaluasi adik-adik di sore hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah nama dari ayah mertuanya Musa? Itu pertanyaan pertama. Siapakah nama dari ayah mertuanya Musa? Yang kedua, siapakah nama istri dari Musa? Yang kedua, siapakah nama istri dari Musa? Nah, kalau adik-adik membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi yang orang sudah baca, pasti orang bisa tahu. Atau mungkin kalau adik-adik penasaran bisa ya orang tanya ke mama atau papa ataupun kakak yang ada di rumah. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, siapakah nama dari kedua anak Musa? Jadi ada ayah mertuanya Musa, ada istrinya Musa, dan juga kedua anaknya dari Musa. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Nah, adik-adik di sini cerita Kak Michael itu sebenarnya tidak panjang. Cuman Kak Michael ingin menceritakan bagaimana sejarahnya dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 7 yang sudah kita baca di sore hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
sebenarnya Musa itu diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Mesir. Untuk pergi kemana? Pergi ke tanah Mesir. Mau apa so Musa di sana? Boleh orang tanya pemama atau papa, pak atau kakak, mau apa so Musa di tanah Mesir? Nah, tapi sebelum Musa pergi ke tanah Mesir, Musa berpamitan kepada istrinya. Tetapi di sini ayah mertua dari Musa sudah mengetahui bahwa Musa akan pergi ke tanah Mesir. Nah, tugas dan tanggung jawab ini diberikan Tuhan. Nah, adik-adik mungkin kalau di sekolah, saat ini kan masih sekolah dari rumah ya. Nah, pasti ada diberikan tugas atau pekerjaan rumah dari guru. Atau mungkin ketika mama atau papa mau pergi ke luar kota, diberikan tugas kepada adik-adik untuk menjaga rumah. Nah, begitu pula dengan Musa yang sore hari ini bisa kita baca, bisa kita renungkan sama-sama. Nah, Musa ini DP ayah mertua sudah tahu bahwa Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk pergi ke tanah Mesir, membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Nah, adik-adik mungkin bertanya ya, apa so itu tanah Mesir? Nah, tanah Mesir di sini orang kenal bahwa adalah tanah perbudakan. Nah, adik-adik tentunya nih mau orang jadi budak. Apalagi kalau orang jadi budak itu tidak diberikan apa-apa ya, namanya juga budak. Nah, di sini Musa berkata kepada istrinya, dia ingin pamit. Kenapa dia ingin pamit? Nah, dia ingin pamit karena dia diberikan tugas oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, rupanya istrinya itu, adik-adik, istrinya itu berat hati untuk melepaskan Musa. Rupanya istrinya Musa, anak-anaknya Musa, itu tidak mau memberikan kesempatan kepada Musa untuk pergi ke tanah Mesir, membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan yang ada di sana. Nah, tapi ini karena tugas dari Tuhan, berarti Musa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, berat hati sekali adik-adik ini Musa pe anak Gersom dan juga Eleazar, dia pe istri. Nah, dia itu berat hati sekali untuk melepaskan Musa. Karena kenapa? Karena dia di sana itu bertaruh nyawanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya istrinya Musa, anak-anaknya Musa berpeluk dengan Musa. Nah, puji Tuhan, istrinya Musa, anak-anaknya Musa memberikan kesempatan atau perbolehkan Musa untuk pergi ke tanah Mesir, membebaskan bangsa Israel yang ada di sana. Nah, Musa berkata, dia itu pergi ke sana ada beberapa hari dia harus meninggalkan keluarganya. Tapi tenang aja teman-teman. Di sini Musa tidak sendirian. Musa ditemani oleh Tuhan. Musa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, berarti Tuhan pun akan menyertai perjalanan Musa. Nah, mulai dari dia pergi dari rumah sampai dia di sana, dia membebaskan orang-orang yang ada di sana sampai dia pulang. Nah, itu diberkati oleh Tuhan. Nah, tentunya adik-adik juga kalau ditinggalkan oleh mama ataupun oleh papa ya, seringkali tugas keluar untuk mencari nafkah, untuk membiayai kehidupan keluarga, tentunya sangat susah juga ya sebenarnya, karena orang berpikir jauh dari papa. Karena lain-kali kalau mungkin di weekend papa sering ajak orang untuk jalan-jalan, tapi karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, maka papa harus pergi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, begitupun dengan Musa adik-adik. Di sore hari ini orang bisa dengar bahwa Tuhan memberikan kesempatan atau memberikan tanggung jawab kepada Musa untuk melaksanakan tugas sebagai abdi Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi di sana? Nah, setelah beberapa hari kemudian Musa pun tiba. Nah, Musa pun tiba di rumah mereka. Nah, sebenarnya juga ayah mertuanya Musa ini sudah tahu bahwa Musa ini berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan ya teman-teman, adik-adik juga yang ada di rumah, orang bisa dengar firman Tuhan di sore hari ini. Ternyata Musa berhasil. Nah, ibaratnya Tuhan tanpa Musa tetaplah Tuhan, tetapi Musa tanpa Tuhan itu pasti tidak ada apa-apanya. Nah, ibaratnya lain juga, lautan tanpa ikan tetaplah lautan, tetapi ikan tanpa lautan dia pasti akan
pasti akan mati karena sudah ada air ya yang untuk ikan itu berenang. Juga pohon dan tanah. Tanah tanpa pohon tetaplah tanah ya. Tetapi pohon tanpa tanah kalau orang cabut, pohon itu pasti akan mati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita di sore hari ini menceritakan bahwa bagaimana kita itu harus tetap saling menghormati ya. Ibaratnya ada pelangi yang orang lihat, tetapi pelangi itu kalau tidak berbeda-beda warna bukan pelangi namanya, tidak indah namanya. Nah, di sini kita diajarkan untuk tetap menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Karena di mata Tuhan kita semua itu sama, tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Adik-adik juga boleh baca dalam Alkitab Keluaran 18 ayat 1-7 kalau mungkin ada yang baru gabung ya untuk ibadah di sore hari ini. Nah, adik-adik, pembacaan kita sekali lagi terdapat dalam Keluaran 18 ayat 1-7. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kenapa ya Musa itu diberkati oleh Tuhan? Ada juga Ayub diberkati Tuhan, Abraham diberkati Tuhan, Daud juga diberkati Tuhan. Meskipun kalau orang mau dengar ya, ini Daud ini banyak sekali dosa yang dia lakukan, tapi Tuhan memilih dia untuk menjadi salah satu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga dengan Musa. Nah, ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini, Musa dan keluarganya itu merupakan salah satu keluarga yang selalu takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan, menghormati mama, menghormati papa, menghormati kakak. Pokoknya menghormati sesama berarti kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Tetapi bukan berarti ada perbedaan antara saya dan tetangga dan mereka itu juga penilaian dari Tuhan. Bukan, tidak seperti itu. Nah, di mata Tuhan kita semua pasti sama. Nah, begitupun dengan pertolongan yang Tuhan berikan kepada Musa, keluarga Musa, anak-anak Musa. Nah, anak-anaknya ini juga sangat takut akan orang tua, takut akan Tuhan, takut akan oma ataupun opa. Nah, anak-anaknya ini dorang itu merupakan dua orang anak yang takut akan orang tua. Orang tuanya ada siapa? Musa dan juga istrinya Musa. Tadi ada evaluasi ya adik-adik. Nanti sebentar pertanyaan yang sudah diajukan tadi, siapa nama ayah mertua dari Musa, siapa nama istri dari Musa, dan juga kedua orang anak dari Musa. Nah, adik-adik bisa menulis jawaban itu ke buku atau agenda seandainya adik-adik, agar supaya evaluasi kita atau perenungan kita di sepanjang minggu ini orang bisa ingat, oh ternyata ayah mertua dari Musa namanya ini, ibu mertua dari Musa namanya ini, kedua anaknya Musa namanya ini. Siapa tahu nanti ketika orang sudah sekolah di pelajaran agama ditanya ya kepada adik-adik. Nah, dari situ orang bisa melihat dan juga mengevaluasi bagaimana sejauh mana pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan dari Kak Michael di sore hari ini adalah marilah kita tetap menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati oma, menghormati opa, pokoknya menghormati orang yang lebih tua dari kita ya. Cara menghormati seperti apa? Ya salah satunya kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, kita melihat bahwa oh dia kayaknya lebih tua dari kita. Kalau orang menghormati, contoh kecilnya kalau orang baku dapat dengan teman-teman yang lebih tua atau kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak remaja, kakak-kakak pemuda, orang bisa sapa selamat pagi, ataupun selamat siang, ataupun selamat sore, ataupun selamat malam. Nah, adik-adik mungkin cerita firman Tuhan kita di sore hari ini sampai di sana. Nah, semoga firman Tuhan kita di sore hari ini bisa menjadi bekal dimanapun kita pergi dan berada. Amin firman Tuhan. Ya, saat ini orang mau panggil dulu Pak Enci Astrid. Nah, Enci Astrid tetap semangat toh Enci untuk masih semangat melanjutkan dong, ibadah di sore hari ini. Michael. Nah, saat ini adik-adik semua tadi sudah dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan Kak Michael. Sudah Enci. Ada tulis itu pertanyaan dari Engkau Michael. Harus tulis ya adik-adik. Ada berapa kotak pertanyaan? Ada 3. Tulis di buku. Kong ingat-ingat nih adik-adik semua, untuk membalas kasih Tuhan lewat firman-Nya tadi, kita akan memberikan persembahan. Sementara orang mau persembahan yang akan diberikan nanti selesai ibadah, ada anjing sekolah minggu yang akan datang ke rumah adik-adik untuk membawa persembahan, untuk mengambil persembahan dari adik-adik. Siapkan persembahan, kita akan angkat pujian.
persembahan yang mama papa berikan. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan adik-adik? Masih Ji. Adik-adik, kita angkat pujian Ku Sayang Mama dan Papa. Ku sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Tiap hari dibimbingnya dan selalu menemaniku. Jikalau malam pun tiba, ku dibelai dan dimanja. Mereka bercerita padaku tentang Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhanku, Kau berikan mama dan papa yang baik. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu ya Yesusku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu ya Yesusku. Masih tetap semangat memuji Tuhan adik-adik? Tetap semangat Ci. Engkau masih semangat engkau? Semangat, Oh, masih kalau semangat, memuji Ci. Tuhan, dorong mesti semangat-semangat Ayo, dong, semangat, engkau. adik-adik. Oke. Mesti penuh sukacita dong, Iya, engkau. betul. Bangkit berdiri semua adik-adik, kita angkat pujian di kepak-kepakan tangannya. Di kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala, agar hilang ngantuk dan lesu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Di kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala, agar hilang ngantuk dan lesu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Silakan duduk adik-adik semua. Duduk, orang akan masuk dalam doa syafaat. Semua ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Orang akan tutup ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan mengagungkan nama-Mu Tuhan ketika di sore hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Tadi-tadinya juga Tuhan kami telah memberikan persembahan, biar kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Kecil besar persembahan itu biar kiranya diberkati Tuhan, kemana persembahan itu akan diletakkan, biar kiranya tangan-tangan yang akan mengelola persembahan itu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri buat kehidupan kami. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kami mengingatkan bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, biar kiranya rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya terus ada buat kami semua, dan biarlah kiranya diberkati Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan dengar. Terima kasih perenungan firman di sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, biar kiranya setiap firman Tuhan yang boleh dievaluasi bisa berguna untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini Engkau memberkati kami. Ada Enci Astrid yang boleh lagi mendampingi Engkau Michael di sore hari ini membacakan dan merenungkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau memberkati juga Enci Astrid dimanapun dia pergi dan berada. Memberkati akan aktivitasnya, keluarganya yang ada, diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk Enci-enci dan engku-engku yang boleh menuntun jalannya ibadah kami di sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kami semua. Terima kasih juga Tuhan, Engkau boleh memberkati jalannya ibadah kami di sore hari ini. Biarlah Engkau juga yang akan melihat adik-adik sekolah minggu yang sementara mengikuti ibadah di rumah. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati akan aktivitas mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Mereka yang sementara juga melangsungkan sekolah dari rumah, Engkau memberkati mereka. Memberkati juga orang tua yang ada di rumah, Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan buat mama dan papa, kakak, adik, bersaudara. Biar kiranya mereka boleh selalu melaksanakan aktivitas dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapa dalam surga, selesai dari rumah ibadah ini Tuhan, kami yang ditugaskan untuk memimpin ibadah di sore hari ini, kami juga akan pulang. Biar kiranya Engkau memberkati kami, ditibakan kami Tuhan di tempat tujuan kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Biar kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami hati sekuat ini. Kami masih bisa bertahan, kami masih bisa bernafas, kami masih diberikan kesempatan. Terima kasih untuk kebaikan yang Engkau beri buat kehidupan kami semua. Masing-masing kami Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi keluar masuk kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini adik-adik. Enci undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Burung Pipit Tidak Menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah.
Dan terima kasih juga buat orang tua yang sudah mendampingi adik-adik dalam ibadah sore ini. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gemim Abraham Sario Sentra minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.